Oke, baik lagi di Ngacil, ngobrolin Calcio. Sudah ada juaranya. Ya, kongres buat Inter. Allah, gue pikir yang jelas lo ngomong lu. Nggak ikhlas banget ucapinnya. Kongres buat Inter, selamat, congratulations. Udah menjadi juara musim 2020-2021. Ya. Akhirnya dominasi terpatahkan ya. Ya, 9 tahun. Patah juga akhirnya, gak apa-apa lah. Scudetto balik ke kota Milan. Anjir balik, seakan-akan kayak punya Milan ya. Sebelum era Juve kan emang Scudetto dari kota Milan. 6 tahun. Menarik. Pertandingan kemarin ditentuinnya justru sama draw-nya Atalanta ya. Iya. Sama Sassuolo. Sama Consigli. Ya, dan perekrutan Jose Mourinho juga cukup ngagetin. Benar. Iya. Dan dengar-dengar itu katanya sahamnya Roma naik 21% loh. Gimana tuh Mas Adit? Mungkin lebih tahu infonya. Ya antara 21 atau 30% gitu baca. Ya emang ini sih, harga saham itu emang kadang-kadang dipengaruhi sama berita-berita yang kayak gini gitu. Walaupun jelas ini Mourinho kan belum mulai ngelatihnya ya. Baru diumumin gitu. Belum ada kontribusi apa-apa nih Mourinho nih. Tapi udah ini ya. Kenaikan harga saham tuh emang yang istilahnya kalau di saham tuh sentimen positif gitu ya. Itu ya kayak apa yang dibentuk oleh media gitu, terus fans pada antusias gitu. Nah itu akhirnya jadi bikin harganya naik tuh biasanya kayak gitu. Tapi ya apakah ini naiknya tuh cuman semu atau emang bakalan berlanjut ya itu tergantung performa nanti sih. Oke. Tapi memang cukup ngagetin sih di luar dari sahamnya itu juga memang Roma ternyata apa ya? Ya kan Mourinho tahu gue kan bukan pelatih murah lah gitu loh. Iya dan Roma juga bukan tipikal tim yang ya tahu sendiri Mourinho pelatih kan bintang. Iya dan Mourinho kan gaya melatihnya kan ya gitu ya reaktif banget ya. Roma kan biasanya pakai ambil pelatih tuh yang menyerang gitu. Gimana ada pendapat nggak? Gambling kalau gue lihat sih gambling. Tapi kalau gue rasa memang Mourinho tuh udah menangin semuanya. Liganya udah di Inggris udah, Spanyol udah, Italia juga udah, champion dengan 2 klub berbeda udah gitu loh. Kayaknya dia memang waktunya sekarang buat ya apa ya istilahnya. Lebih bisa dibilang uji nyali. Atau memang dia bagaimana? Ya bukan bosan, jadi justru kayak menurutnya nyari tantangan lah lebih tepatnya dengan klub yang baru. Iya, dengan klub yang bukan klub langganan juara, dengan klub yang punya budget juga nggak sebanyak klub-klub yang dia udah dilatih sebelumnya. Dan ya dengan pemain yang kita tahu sendiri sekarang Roma hampir satu musim banyak cedera. Iya. Nggak tahu musim depan. Gue keselak nih. Ya. Selak Pak. Ya itu dia sih, kita lihat aja nanti. Gimana? Menurut kan tapi di Tottenham dia nggak bisa dibilang berhasil juga ya. Awal-awal sempat menjanjikan tapi akhir-akhirnya malah cacat gitu. Gimana tuh Rom, pesan ada pendapat gak? Iksan coba Iksan. Gue kemarin ikutan space sama banyak orang ya bahas ini. Oh iya. Jadi gue bareng Mas Rossi, terus ada Frankers, ada Yoga juga, ada Mas Agung Harsa juga, ada Mas Billy, banyak lah opini-opini dari yang lebih expert gitu. Ya kalau bisa gue rangkum sih, bener kata Robby tadi, Mourinho mungkin ingin mencoba tantangan baru
Atau di sisi lain mungkin dia udah jenuh dengan exposure yang terlalu besar di Premier League. Tapi di Serie A dia tuh ibaratnya pilih tim yang bukan yang tantangannya sebesar Juve atau Milan atau Inter gitu. Jadi ya udah pilih Roma aja. Maksudnya dia kayaknya ada sisi ingin mencoba ya mungkin taktik baru atau apa yang mungkin kayaknya itu nggak bisa juga. Karena secara kualitas dari beberapa tahun terakhir masalah Mourinho tuh makin kelihatan ya. Soal main manajemen dia yang kurang baik, hubungan sama pemain, terus sifat kolotnya yang kadang mengkritik pemain di luar performa gitu, masalah media sosial lah segala macem lah. Sedangkan kan di Roma, kalau kemarin dari The Flanker nanya ke gue, di Roma kira-kira bakal ada pemain yang bermasalah gak sama Mourinho? Dan dari beberapa nama sih kita lihat pemain Roma yang gitu-gitu aja kan. Paling yang terakhir bermasalah sama Fonseca kan cuma Zeko gitu. Karena mungkin yang punya aura bintang saat ini ya Zeko gitu. Cuman dari kabar Mourinho ada beberapa nama yang sebelumnya punya hubungan kurang harmonis di klub-klub sebelumnya kayak Mkhitaryan, Smalling. Ada kabar mungkin mau cabut atau gimana. Mkhitaryan sih ada isu-isu mau dilepas katanya. Cuman di situ kan masih ada Pedro yang lumayan dekat sama Mourinho juga, bahkan pas di Chelsea kalau nggak salah dia yang datang ini. Ya menarik sih sebenarnya antara visi Roma sama visi Mourinho ini, apakah bisa sejalan kan belum bisa ketahuan nih. Mungkin baru bisa dilihat di bursa transfer. Cuman kalau ngelihat dari budgetnya Roma dan sisi finansial Roma, kalau masih Mourinho yang lama yang banyak demanding soal pemain kebutuhannya dia dan dibandingkan sama skuad Roma yang ada sekarang kan kayaknya siapa nih yang bisa main pakai skemanya Mourinho nih? Pertanyaannya kan kayak gitu kan. Karena pakai skemanya Fonseca pun nggak semua bisa fit dalam satu musim gitu. Apalagi skemanya Mourinho yang lu harus cepat lari dari belakang buat serangan balik. Iya. Semua striker jadi center back itu ya. Jadi pertanyaan besar juga sih, apakah dia tetap menjadi Mourinho yang biasa minta pemain untuk lebih cepat, atau dia nanti di bursa transfer banyak permintaan dan Roma apakah menyanggupinya, atau Mourinho mau mencoba formula baru gitu dengan skuad Roma yang ada sekarang. Yang menarik sih itu sih. Dan itu kayaknya baru terjawab di bursa transfer sih. Dan ngomong-ngomong soal Roma sendiri, Roma juga di Giornata kemarin tuh, Giornata berapa tuh ya? Berapa sih? 33 kemarin. Kan 4 pertandingan lagi, berarti 33 kemarin. Ya 33 kemarin 34 dong. 4-3. Besok 35. Roma tuh kalah sama Sampdoria ya, cukup ngagetin 2-0. Nah, kayaknya Roma tuh udah ini deh. Nggak semangat atau gimana? Kalau misalnya ditarik ada satu benang merah sebenarnya sih kayaknya manajemen Roma ngelihat sisi mentalitas pemain yang udah drop banget dari beberapa pertandingan terakhir. Makanya mungkin dia melihat ada satu nama besar yang nganggur gitu. Kayaknya sih tugas utama Mourinho nanti mendongkrak mental pemain sih kayaknya sih. Nah gue tuh masih mempertanyakan cara pendekatannya Mourinho nanti nih ke pemain Roma nih. Karena ya kayak yang dibahas di diskusi di Space kemarin bareng yang lebih expert gitu ya. Mereka menganggap Mourinho ini gaya kalau nggak salah siapa yang bilang ya, Mourinho ini mirip kayak dosen killer gitu loh kalau di kampus. Maksudnya kalau misalnya anak muridnya tuh suka banget sama dia tuh bakal nurutin aja maunya Mourinho apa. Tapi yang sekalinya membangkang itu bakalan membangkang banget. Nah jadi permasalahannya nanti di Roma itu tuh. Bagaimana dia pendekatan ke pemainnya.
Kayaknya itu sih yang menarik. Yang bakal menarik dan juga kayaknya kalau ngomongin Mourinho dengan keributannya dengan pemain kira-kira. Tadi kan lu sempat ngomong yang kayak kira-kira siapa nih pemain yang bakal ribut sama Mourinho gitu loh. Kalau gue lihat dari klub-klubnya ya yang udah dia latih, kayaknya memang karena ada Mourinho akhirnya jadi ada yang ribut sama dia, ngerti gak? Jadi karena dia sendiri akhirnya jadi ada yang ribut gitu loh. Kayak kemarin lihat di The Athletic tuh katanya pemecatan Mourinho itu bukan karena dia menolak Super League dan langsung terang-terangan ngomong ke si Levy ya, Daniel Levy itu, tapi memang karena performa. Dan satu squad itu katanya yang cuman masih suka, yang masih nurut sama dia itu cuma si Harry Kane katanya. Iya. Nggak tahu benar atau enggak. Dan yang lainnya itu udah pada malas lah intinya sama dia akhirnya karena faktor itu Mourinho dipecat. Ya kemungkinan juga hal itu bisa terjadi juga di Roma gitu loh kalau Mourinho-nya masih bersifat seperti itu ya maksud gue. Yang bikin pemain jadi pada nggak betah, nggak nyaman sampai akhirnya ngaruh ke performa pas lagi tanding. Jadi menurut gue official Mourinho ke Roma itu ya itu memang satu gebrakan yang luar biasa ya. Maksudnya nama besar Mourinho aja kalau menurut gue. Cuman itu nggak jaminan juga Roma bakal main bagus musim depan sih menurut gue. Karena Mourinho makin kesini makin ya secara taktikal gitu lah. Cuman nggak tahu ya kalau di Italia ya. Karena ya menurut gue kan Jose Mourinho itu adalah orang gaya main Italia yang kebetulan aja dia orang Portugal. Sebenarnya kayak gitu kalau gue lihat ya. Iya. Jadi ya kayaknya sih dia bakalan cocok, tapi dengan ada potensi Allegri juga katanya mau balik lagi ke Juve, Conte bertahan dan Milan juga nggak tahu masih mau lanjut dengan Pioli atau ada nama-nama lain lagi mencuat. Intinya let's say ada pelatih baru lagi yang misalnya punya nama gitu ya. Ya menurut gua Mourinho juga bakalan nggak segampang yang dia pikir mungkin untuk bisa menguasai Serie A. Oke. Nah, kita lanjut. Ya mungkin nanti kita bisa tanya lagi sama Bung Aldo nih. Ini Aldo harus kasih komen nih Aldo nih. Dia katanya udah malas nonton Roma, deh nonton yang lain aja. Oke nih kita langsung ke Giornata 35 ya. Mas Ya. Ya. Langsung pertandingannya dibuka tanggal 8 Mei. Itu berarti 2 hari lagi ya, tanggal 6 kan ya? Kita bikin tanggal 6. Langsung dibuka dengan Spezia dan Napoli. Lagi-lagi perebutan untuk spot UCL ya. Napoli ketemu Spezia. Gimana nih San? Spezia nih? Mainnya di mana sih? Ya. Spezia ya? Mainnya di Spezia. Ya. Wah. Ada head-to-headnya harapan. pertama menang Napoli 4-2. Cukup telak. Ini beberapa tim gede drop point loh di kandang Spezia. Milan, ya, Inter juga kemarin ketahan kan. Di Coppa pun Napoli kalah sama Spezia. Napoli kalah 1-2. Ya lu nanya gue ya pasti gue Spezia lah. Di Serie A justru Napoli kalahnya di Serie A yang kalah, yang di Coppa menang Napoli. Iya itu yang leg pertama 4-2 di kandang Napoli kan Spezia menang. 3-1 4-2. Oh ini kayaknya yang kalah di Serie A tahu gue nih 1-2. Iya. Itu kan yang pertama kali pidato gue bilang ini adalah kemenangan rakyat. Oh iya. Gimana Karena Spezia 10 orang bisa menang. Kalau gue lihat dari pertandingan kemarin Napoli lawan Cagliari ya kalau misalnya Gattuso masih pertahanin gaya main yang sama gitu. Ketika udah 1 gol dia masih banyak malah udah kurang ngegebrak lagi, nggak kayak pas lagi lawan Lazio. Kita kan tahu ya Gattuso kalau tergantung lawannya kadang-kadang semakin bagus lawannya dia semakin terpacu gitu. Kayak kemarin lawan Cagliari kecolongan di menit 94 lewat gol Nandes. Dan lawan Spezia di leg pertama pun kayak gitu tuh dia. Makanya Napoli lebih tricky lawan tim-tim yang kayak gitu. Iya kayak gini. Makanya kalau misalnya Spezia main seperti biasa ya, melawan dengan sehormat-hormatnya. Ya. Kayaknya sih bisa dapat poin lah. Either seri atau menang. Oh. Oke, Mas Adit?
Ya gue rasa sih kemarin lawan Cagliari Napoli emang harusnya menang ya gitu ya. Tapi ternyata mereka seri. Nah karena itu pas lawan Spezia ini mereka kayaknya pengen nebus karena supaya poinnya itu sama lagi gitu. Karena di waktu yang sama juga Juve ketemu Milan gitu, saling berhadapan. Jadi ini mereka harus manfaatin sebaik-baiknya sih. Soalnya apapun hasil Juve Milan, kalau mereka bisa menang lawan Spezia, mereka akan naik aman peringkatnya gitu. Gua rasa mereka punya motivasi lebih ya. Walaupun Spezia juga poinnya nggak aman ya dari zona degradasi ya. Beda, kalau nggak salah beda 3 poin doang sama Cagliari kan. Jadi Spezia juga nggak akan dengan gampang gitu. Gua rasa sih ya Napoli bakal menang tapi tipis lah. Oke. Gue juga kalau menurut gue Spezia bakal ngasih perlawanan yang, karena Spezia ini masih berjuang gak sih di bawah? Masih kan? Kayak gue rasa bakalan apa namanya? Ya seri sih, feeling gue bisa seri ya, karena Napoli suka ya sulit lah. Suka ya benar, gue setuju kalau lawan-lawan kayak gitu dia tuh lawan-lawan kayak gini tuh tricky buat Napoli. Jadi menurut gue memang kayaknya bakalan draw, dan kalau memang siapa yang harus ngambil 3 poin ya Napoli sih menurut gue, cuman kayaknya nggak gampang. Oke, lanjut nih ya. Pertandingan kedua ada Udinese Bologna. Aduh. Pertandingan yang begini-begini nih gue nih males bener nih. Bingung gitu. Asli. Timnya malesin ya. Malesin nih. Nggak bisa ditebak yang kayak gini nih. Meja injurinya juga. Meja injuri juga dua-duanya banyak nih, sama-sama 6 orang absen lah. Udinese ada Lorente, Dolevu. Wah kacau. Puseto, Netrovski, Brav sama Jajalo. Sedangkan di Bologna Dominguez, Sansone, Dykes, Medel, Santander dan Kiki masih belum bisa main juga dia. Head to headnya wah draw mulu dia 2 pertandingan terakhir. Ya. Jadi ini susah ini, bingung gue asli. Ya gue sih Bologna lah ini. Udinese nggak ada Delevu, nggak ada ini Lorente, susah juga nih. Masih ada De Paul, dia selama masih ada De Paul sih bisa mungkin sih sebenarnya. Iya, tapi ini main di kandang Udinese sih. Jadi gue kayaknya Udinese ini malah. Oh di kandang Udinese ya? Udinese ya. Ini peringkatnya ini bakalan seru sih pertandingan, karena mereka berada masing-masing di peringkat 11 dan 12 dengan poin yang sama 39. Jadi bakalan wah ganas ini pertandingan kayaknya. Ya cuman nggak ada yang diperbutin juga sih, mereka di tengah banget gitu. Kalau ke Eropa sulit, ke bawah juga kayaknya nggak mungkin lah, jauh gitu. Iya. Kayak gue Udinese lah. Gue juga Udinese. Mainnya di kandang Udinese. Berubah Mas Adit. Susah. Asik San. Gue Bologna lah. Bologna. Karena kemarin tuh ada isu besar yang tertutup sama berita kemenangan Inter, man. Apa? Hat-tricknya Rodrigo Palacio. Iya hat-trick ya dia. Cuman si bisa ngalahin apa kehebohan Inter Scudetto. susah. Itu cuman sedikit berita kecil yang cuman beberapa orang yang merhatiin lah. Ya, karena udah saking malesnya liat Inter kali. Tapi di balik itu menurut gue beberapa match kebelakangan nih, apa masalah di Bologna kan masalah finishing ya Mas Adit ya. Sebenarnya secara set play lumayan oke. Iya. Cuman dari segi finishing dari beberapa match terakhir nih Bologna lumayan banyak lah gue lah. Lawan Spezia golin 4, lawan Fiorentina kemarin golin 3. Kayaknya sedikit terbenahi lah. Makanya gue Bologna. Wah. Oke. Lanjut kita ya, ini Inter Sampdoria ya. Inter udah juara, jadi kayaknya menurut gue ini Inter nggak terlalu ngambil pertandingan ini seserius kemarin-kemarin. Ya paling sih ini waktunya
Conte buat ngeracik sesuatu yang baru ya, cuman kayak si mau aja Conte kan pakai yang baru kayaknya. Ya mungkin Inter nggak akan ngebet banget juga mainnya, tapi lawan Sampdoria loh yang kemarin ngalahin Inter 2-1. Tapi kayaknya mungkin di sini let's say lupakan soal juara, tapi motivasinya dendam aja gitu loh. Maksudnya dendam untuk bekas yang kemarin kalah, sekarang menang lah gitu. Feeling gue sih kayaknya draw. Wah, draw ini. Di kandang Inter loh. Mas Adit? Ya, gue sih Inter ingin menyempurnakan pestanya aja lah ini. Gue rasa sih karena mainnya juga tanpa beban, mereka bisa menang lantar. Terus habis itu ntar di akhir pertandingan Kandreva bakalan ketawa-ketawa nyalamin timnya, nyalamin teman-temannya gitu. Tapi nggak bakal ada media yang permasalahin. Iya, soalnya bukan Hazard. Nggak kayak Hazard atau Donnarumma waktu itu. Iya. Dia bukan seperti itu. Bung Iksan? Ya udahlah, ini kalau misalnya kiper Radu, backnya Ranocchia baru bisa lah Sampdoria menang. Kemarin juga bukan gitu Radu sama Ranocchia bisa menang kok 2-1. Tapi kan pas pertama-tama itu kan back Inter lumayan banyak yang absen kan. Iya sih, banyak yang kena COVID ya waktu itu ya. Iya. Misalnya besok Conte mau mainin Kolarov, Ranocchia, terus Vecino di tengah kayak gitu-gitu bisa lah Sampdoria. Ya, yang jelas-jelas lah ya. Cuman kalau masih ada Skriniar, Barella susah berat. Apalagi kalau masih ada Roberto Gagliardini ya. Nah itu dia pasti main. Oh iya. Oke. So jadi megang mana nih? Makanya Inter tergantung itu. Kalau misalnya Conte-nya niruin tim lapis 2, Sampdoria bisa. Cuman kalau tetap tim utama ya susah berat. Oke, lanjut. Nah ini salah satu grande partita juga nih, Fiorentina Lazio. Pertandingan yang pastinya bakalan menarik ya, karena Fiorentina sebenarnya secara permainan juga comeback-nya pelatih baru yang rasa lama itu. Sebenarnya nggak yang jelek-jelek juga gitu loh. Maksudnya ya memang sih nggak berhasil menang lawan Bologna yang secara materi pemain masih di bawah mereka, tapi sebelumnya kan dia juga sempat menang lawan Verona ya, lumayan lah. Dan kayaknya ini bakalan nyusahin si Simone Inzaghi ya. Dan ini mainnya di kandang Fiorentina. Injurinya juga sama-sama nggak banyak lah. Cuman 1 kalau di Fiorentina si Borja Valero sama Igornya suspend, sedangkan di Lazio Caicedo, Escalante dan Fares nggak main ya kemungkinan. Jadi bisa dibilang full tim lah ini, hampir full tim dua-duanya. Pertandingan sebelumnya dimenangin Lazio 2-1, waktunya balas dendam. Tapi feeling gue draw. Susah mau menang juga sih. Vlahovic tapi golin lagi dia. Ya Vlahovic lagi bersemangat dia, katanya kontraknya mau diperpanjang juga. Tapi ya, waktunya pindah, sabar dulu. Tapi kayaknya bakalan diincar sama banyak tim gede nih Vlahovic. Iya. Masih muda. Dan torehan golnya juga sama loh dia sama Immobile itu 19 gol. Katanya di antara pemain-pemain muda kayak kan Erling Haaland kemahalan gitu kan. Terus kayak siapa Mbappe juga atau Sancho kemahalan ya. Vlahovic ini alternatifnya. Yang harganya setengahnya dari mereka lah gitu. Jadi gimana Mas Adit? Siapa yang bakal ngambil 3 poin? Fiorentina lah, gue rasa. Kayak lumayan meningkat nih di tangan BP Yakin ini. Gimana Bung Iksan? Gak gampang kalah lah paling gak, walaupun masih susah menang, tapi gak gampang kalah. Gue karena baju gue biru langit, sudah pasti dong. Gila. Masalahnya duetnya Immobile Korea klinis banget sih di depan menurut gue. Iya. Ibaratnya dia nyerang berdua pun jadi gitu. Apalagi Luis Alberto kan trupas-trupasnya ajaib ya. Ngaco itu orang asli. Iya
ngadepin pertahanan Fiorentina yang kadang-kadang kurang fokus, kayaknya bisa lah. Apalagi kan Lazio kan lagi ngincar spot UCL kan. Ya masih bisa. Ya dia yang ngincar. Masih bisa. Iya. Oke. Kita lihat saja. Next. Ada Genoa Sassuolo. Wah, ini pas Sassuolo kemarin jadi banyak fansnya tiba-tiba ya. Fans Inter kebanyakan. Assassin. Yes. Sebagai assassin gue yang kayak udahlah. Mau gimana. Memang dia, dan gue juga mendukung dia untuk kemarin menang sih. Biar Milannya juga gak terlalu ini. Kalau Atalanta menang repot. Ya, Genoa Sassuolo. Injurinya sama-sama 3. Di Genoa ada Criscito Pellegrini dan Berami, dan sedangkan di Sassuolo ada Marlon, Caputo masih belum bisa main, dan Romanya. Sedangkan head to head di pertandingan pertama dimenangin Sassuolo 2-1. Dan untuk di klasemen peringkat 8 untuk Sassuolo, 13 buat Genoa. Tapi jaraknya cukup jauh, poinnya cukup jauh ini. 5-3 ke 3-6. Wow. Genoa. Ya, kalau ini sih gue masih megang Sassuolo menang sih ini. Kayaknya lagi bagus, bukan bagus juga. Maksudnya lagi udah mulai kayak mau mengarah stabil lagi nih si Sassuolo nih. Dari kemarin mainnya juga susah banget dikalahin. Dan di tengahnya juga makin solid tuh si Locatelli tuh sial, makin jago deh. Jadi udah feeling gue tetap Sassuolo ambil tipis tapi. Mainnya di mana sih? Mainnya di kandang Genoa. Luigi Ferrari. Stadion tertua ya. Oke. Jadi Sassuolo ini belum kalah selama 5 pertandingan. Gue seri deh. Karena Genoa juga punya motivasi untuk mengamankan ini Salvezza juga. Ya. Gimana Bung Iksan? Genoa saya. Oke. Siap. Assassin banyak lawannya ini. Gak gentar. Oke. Next. Ini papan bawah nih. Seru nih. Cagliari Benevento. Lagi-lagi. Benevento Cagliari. Sorry. Maksudnya di kandang Benevento. Jadi ini pertandingan peringkat ke 17 dan 18. Poinnya beda 1. Tren ini nih kayaknya sama nih. 3-1. Kayak playoff aja nih ya. Iya, playoff. Grande Partita 15 ke bawah nih. Head to headnya pertama dimenangin Benevento loh di kandang Cagliari dengan skor 1-2, dan sekarang main di kandang Benevento dengan 3 pemain cedera dari Benevento. Ada Tuia, Moncini dan Sau, dan kalau di Cagliari Pereiro, terus Cepitelli, Marco Rok sama Sotil masih belum bisa main. Kalau dilihat dari apa lagi ya? Ya kalau dari 4 pertandingan terakhir Benevento, dari 3 pertandingan terakhir Benevento golin 4. Cagliari bisa golin 5. Kemarin kan sempat ini ya, yang gede itu lawan siapa sih? Parma ya itu. Nah kayaknya dari situ deh. Tapi Cagliari sendiri juga, ini nggak stabil banget sih ini tim. Ya, menang nggak disangka, kalahnya tapi disangka itu. Disangka menang malah kalah. Jadi feeling gue nih kayak Benevento menang ini. 3 poin buat Benevento lah ini. Inzaghi jangan terdegradasi dong. Ya udah itu menurut gue. Kalau menurut Bung Iksan? Gue sih Cagliari sih. Okay. Kalau dari grafiknya tuh Benevento yang agak turun, si Cagliari naik dikit-dikit lah. Kalau dari beberapa pertandingan terakhir, maksudnya spiritnya untuk bertahan lebih besar Cagliari. Ya, kelihatannya. Langganan Serie A juga sih. Iya. Ya, gue sih ngelihatnya ya Benevento juga secara permainan mereka tuh terlalu ini sih gue lihat ya, terlalu sporadis gitu, paling ngandelin set piece, ngandelin kesalahan lawan gitu. Ya, sementara kalau Cagliari ya skemanya juga sebenarnya nggak yang terlalu jelas juga, tapi paling nggak mereka tuh punya lebih banyak pemain-pemain yang bisa menentukan gitu.
kayak Pavoletti, João Pedro ataupun si Nainggolan. Ini pada akhirnya ini di saat-saat menentukan gini, kualitas pemain bisa jadi pembeda sih. Gue juga cenderung Cagliari sih. Oke. Kita lihat saja. Oke. Next. Hellas Verona melawan Torino. Wah, pertandingan di peringkat 10 dan 15. Gapnya cukup jauh ya. Dan head to headnya mereka 3 pertandingan terakhir seri. 3 sama, 1 sama, dan 1 sama. Dan sekarang main di kandang Hellas Verona. Sama-sama 3 kali menang doang ya total pertandingan. Draw 7 kali. Ya kalau dilihat dari injury table-nya di Verona lumayan banyak sih. Ada Salcedo, ada Veloso, Vieira, dan Pameze. Lumayan yang bagus-bagus nih yang gak bisa main. Sedangkan di Torino ada Muru sama Milinkovic-Savic yang gak terkenal. Bukan Milinkovic-Savic yang terkenal. Jadi gimana? Kalau gue Iksan dulu gue suku mulu. Seri lagi nih. Seri lagi? Iya. Tapi seri skor gede dan Simone Zaza golin. Ya. Gue megang Torino menang. Spiritnya Torino gue suka banget men. Dengan pelatih barunya. Yang namanya kenapa gue selalu lupa melulu. Davide Nicola, kok gue ingatnya Ballardini. Ya Mas Adit. Mainnya di ini ya, di Verona. Ya, gue sih juga ngeliat Torino emang banyak kemajuan sih ya. Udah banyak poin yang mereka dapat yang akhirnya mereka bisa keluar dari zona degradasi untuk sementara gitu. Nah, ini kesempatan sih menurut gue. Verona kan juga udah nggak ada kepentingan apa-apa ya. Mereka tuh udah ya di zona Eropa juga jauh. Tapi di papan tengah ya masih di papan tengah lah, nggak yang ke 10-11, tapi mereka bisa 10 besar gitu. 10 di Verona 10 ya. Pas banget 10. Nah, Torino 15. Nah di sini Torino gue lihat lebih ini sih, harusnya punya motivasi lebih. Jadi gue rasa mereka akan menang. Oke. Lanjut. Ada Parma Atalanta nih. Ini sih sulit buat Parma yang sudah dipastikan turun ke Serie B ya bersama Crotone ya. Jadi ya ini sih bakalan jadi bulan-bulanannya Atalanta sih kayaknya nih. Ya soalnya Atalanta dari peringkat 2, 3, 4 Atalanta, Juve dan Milan poinnya sama. Jadi pasti dia bakalan ngincer menang di sisa pertandingan dan dia juga bakal ngadepin Milan lagi. Masih Juve udah ya kemarin. Terus dan dari peringkat 2, 3, 4 itu di bawahnya ada Napoli cuman beda 2 poin. Oke, sedangkan di meja injurinya juga cuman Golini suspend, nggak ada yang lainnya fresh seger. Sedangkan di Parma bejibun ada siapa nih Man? Si Dennis Man ya namanya. Terus ada si ganteng artis Indonesia Brookman. Terus Caviglia, Joshua Zirkzee, terus Inglese, Jacoponi, Cyprian dan Karamo. Banyak udah lah ini out ini Parma udah. Sulit. Apa nama Sarit? Siapa dulu nih terserah lah ayo. Dulu aja siapa? Iksan. Iya susah juga sih berharap sama Parma ya. Cuman Parma ini besok lawan Atalanta pasti didukung sama fansnya Milan, fansnya Juve, fansnya Napoli. Banyak lu. Fansnya Lazio semua. Semua dukung nggak? Semua dukung Parma. 3456 dukung Parma. Mana Bung Iksan? Parma Atalanta. Ya. Ini suara Parma, suara rakyat ya. Ya. Suara rakyat 234 nih. Fans Milan, Juve, Napoli, Lazio dukung Parma buat kayak Atalanta sebagaimana kemarin banyak yang dukung Sassuolo. Kalau udah akhir musim gini dan poinnya tipis-tipis gini memang jadi banyak fans karbitan, seru jadi.
Ya udah gue membela suara rakyat aja lah, Parma. Boleh. Parma. Mas Adit. No hope ini Mas, tapi Mas. Ya mau realistis tetap Atalanta ya kan. Atalanta bagus. Ya. Oke. Sepertinya kamera gue kebalik ya. Gue bentar dulu, gue benerin. Nah. Bukannya masih kebalik. Malah kebalik. Bener yang tadi. Enggak, mirrornya beda. Atau harusnya. Jadi kamera gue yang kebalik guys, bentar. Ntar kamera gue kebalik nih. Benar, oke. Lanjut. Ada Roma Crotone, cuman masih Fonseca Romanya, jadi bersabar dulu buat fans Roma. Belum langsung Mourinho. Ya. Di peringkatnya ini Roma 7 dan Crotone juru kunci. Jadi ini sepertinya Roma harus ngambil ini, nggak bisa. Dan di leg pertama di pertemuan pertama juga yang menang Roma 3-1 ya. Dan Roma juga tapi masih harus menghadapi MU ya, leg kedua. Yang gue sebenarnya udah pernah ngasih saran di Twitter, mendingan Roma coba salah administrasi aja udah biar WO langsung. Jadi udahlah, udah 6-2. Dan sekarang dia akan berhadapan Crotone, harus dendam. Harus bisa bikin gol kayak waktu dia dibobol sama MU. Roma menang. Gimana Mas Adit? Iya, Roma lah. Roma lah. Mereka udah kebanyakan kehilangan poin nih. Masa iya masih bakalan terjebak lagi gitu. Pasti paling nggak walaupun Fonseca walaupun udah tahu ya masa depannya udah nggak di Roma lagi musim depan, dia akan ngasih ngasih kesan terbaik lah, harus menang lah harus Roma. Bung Iksan, Crotone, gue sebagai perwakilan Crotone Indonesia juga susah ini. Gimana? Sebenarnya ini laga paling formalitas ya. Karena nggak ngaruh ke peringkat kedua tim. Ya. Tapi gue Crotone lah. Crotone ya. Kita lihat aja gamblingan nih udah akal sehat kalau ini nih. Oke. Terakhir langsung Grande Partita ditutup ya. Antara Juventus melawan Milan. Wah, ini penentuan buat kedua tim sih ini. Kalau sampai ada yang kalah ini kayaknya spot UCL jadi makin susah lagi buat dapetin gitu ya. Atalanta apalagi kalau misalnya let's say menang lawan Parma lah udah makin aman lah dia. Malah bisa Napoli yang nerobos, jadi spot UCL untuk kedua tim ini benar-benar wah luar biasa. Dan kedua tim sendiri juga ada rumor masing-masing ya. Katanya Pirlo udah hampir dipastikan Pirlo angkat kaki akhir musim, angkat koper sorry. Terus sedangkan Milan masih tanda tanya apakah masih dilanjutkan Pioli atau tidak. Jadi sekarang gue serahin ke Mas Adit dulu. Gimana Mas Adit? Ya, gue sih cuma bilang Juve tetaplah Juve lah. Walaupun banyak masalah. Yang masalah internal ataupun masalah yang permainan mereka banyak dikritik gitu. Tapi kemarin begitu gue ngelihat pertandingan lawan Udinese ya. Waktu lawan Udinese asli Juve mainnya nggak bagus, nggak banget sih sebenarnya. Buat standarnya Juve itu jelek, bisa dibilang jelek. Mental itu. Ya, tapi mereka tetap bisa keluar dari kesulitan itu. Dan padahal Udinese itu sempat kalau gue perhatiin di babak pertama, di babak kedua awal-awal, mereka tuh yang main-mainin pemain Juve gitu, main passing-passing gitu, terus ngerebut bola gampang banget gitu. Tapi ya karena finishingnya buruk Udinese waktu itu ya, lama-lama akhirnya Juve bisa dapat gol juga, walaupun itu juga salahnya De Paul sih kan. Kenapa pas free kick dia tangannya ngapain nepis tangannya Ronaldo gitu. Tapi paling enggak itu nandain ya Juve belum menyerah lah. Dan selama mereka masih punya spirit kayak gitu dan masih ada pemain-pemain kayak Ronaldo, Dybala, terus Kulusevski, Morata, Chiesa juga kabarnya main ya. Ya dengan keunggulan individu gue harus
harus mengakui kayaknya Juve tetap diunggulkan lah pertandingan besok. Oke. Ya. Sedangkan dari meja injury di Juve, Chiesa namanya udah nggak ada jadi kemungkinan benar main, tapi Demiral masih cedera. Sedangkan di Milan Mandzukic dan Castillejo juga suspend ya, jadi alhamdulillah untuk fans Milan pasti pada senang kebanyakan. Udah dari itu doang bisa dibilang full tim lah ini ya, kedua tim bakalan tanding. Dan di pertemuan pertama Juve berhasil menang ya dengan skor 1-3 di kandang Milan. Dan ini waktu ini kalau nggak salah kekalahan pertama Milan ya. Benar. Ya. Dan sepertinya wah gila. Ini ada statistik yang cukup ngagetin ya. Jadi dari 34 pertandingan sebelumnya Juve berhasil menang 22 kali. 6 draw dan Milan cuma menang 6 kali. Jadi memang secara statistik juga waduh. Kusyut sekali. Jadi terus ada insight-nya lagi. Dalam 5 pertandingan terakhir Milan itu nggak seri ya Mas? Ya tapi menang kalah. Iya. Kalau nggak seri. Sedangkan Juve 3 kali menang, sekali draw dan sekali kalah. Ya nggak beda jauh sih sebenarnya. Terus dan Milan punya rekor bagus kalau main away ya. Sedangkan Juve sebenarnya mau kandang-tandang dia bagus-bagus juga gitu. Cuman ini bisa jadi advantage buat Milan. Cuman balik lagi ke mental, squad juga dan materi-materi pemain memang di atas kertas menurut gue Juve menang, tapi setidaknya bisa draw lah kalau gue harapan gue ya. Gimana kalau menurut Bung Ehsan? Nah ini kan sebenarnya di musim ini banyak tim-tim yang mengukir sejarah baru lawan Juve ya, termasuk Benevento. Iya. Adolfo Gaik. Masalahnya itu jadi sorotan besar buat Juventus di eranya Pirlo kan itu ya. Banyak kehilangan poin di saat-saat yang harusnya mereka dapat itu. Apalagi nih bebannya lebih besar lagi nih pas lawan Milan ini. Iya. Beban lebih besar di Juve sih sebenarnya. Kalau mau jujur. Karena langganan UCL-nya gitu loh. Juara 9 kali turut-turut. Ya ini berbanding kebalik sama waktu Milan pertemuan pertama Mas Adit ya. Maksudnya Juventusnya lebih tanpa beban gitu. Dan kalau menurut gue sih siapa yang lebih bisa main lepas kayaknya bakal menang sih. Nah masalahnya Milan dan Juve dari beberapa pertandingan terakhir ini kelihatan agak sulit ya. Takut mainnya. Gitu. Sebenarnya secara kualitas ya jelas Juventus lebih unggul gitu. Apalagi ada Chiesa itu kayak pembelian terbaik Juventus di bursa transfer kemarin lah. Efeknya tuh besar banget. Apalagi dia sering jadi momok masa di lawan Milan. Iya. Dari sebelum di Juve juga iya. Iya. Dan dari Milannya sendiri kayaknya ini bakal jadi ujian buat ya fullbacknya ya. Kalau misalnya Peo atau nanti yang diturunin Calabria atau Dalot bisa disiplin gitu buat ngeredam winger Juve nih. Kayaknya sih bisa Milan menang. Apalagi Pioli nggak mungkin masukin Castillejo di babak kedua. Iya. Tapi jujur deh, gue sih berharap untuk lawan Juve besok ya. Karena Milan setidaknya gue pengennya ngincer aman gitu. Yang dimainin tuh di kanan semoga sih Dalot ya, bukan Calabria. Karena Dalot lebih bagus secara defense menurut gue. Lebih bagus secara defense gitu loh. Dia punya marking yang menurut gue bagus gitu loh. Positioningnya juga oke. Terus kalau ngomongin speed juga speed kenceng lah. Kalau misalkan memang Milan mau coba main counter attack bisa juga. Maksudnya kenceng juga sama kayak Calabria gitu loh. Cuman mungkin bedanya Calabria lebih ada sedikit keunggulan kalau urusan akurasi tendangan ya, bukan crossing. Kalau Calabria sebenarnya shotnya bagus sebenarnya. Kalau ngomongin akurasi shotnya, ya itu kadang-kadang kan jadi kejutan kayak di leg pertama mulu. Di pertemuan pertama kan Calabria yang golin.
Nah ya tapi kalau menurut gue Milan harus mencari gol dari bagian depan ya, memang kewajibannya striker, maksudnya jangan berharap dari situ. Jadi gue lebih berharap Dalot yang main untuk posisi yang lebih aman lah, karena di kanan itu kan bakalan ketemunya kemungkinan tuh ya si Sandro, terus ya Chiesa juga kadang-kadang dia jadi inverted juga kan. Iya. Jadi ya lebih aman ada si Dalot kalau menurut gue. Gue justru khawatir kalau Theo yang main sih malah. Oh itu di kiri kan? Jadi mendingan kalau bisa jadi di pertandingan sepenting ini ya, ini emang agak susah sih, bakalan jadi keputusan yang sulit gitu. Tapi bisa juga Pioli kalau mau meredam sayap-sayapnya Juve itu mainin Dalot di kiri untuk gantiin Theo gitu. Mungkin Theo bisa dimainin di babak kedua untuk kalau mau ngejar skor gitu. Iya, jadi pas stamina udah pada turun dia malah baru masuk ya. Iya, tapi ya ini tetap pilihan yang berisiko sih. Kalau bisa menang ya Pioli dipuji gitu ya, kemarin dia kayak sempat jadi haters, Pioli out, ntar puji lagi. Tapi kalau ternyata gagal, wah bakal gimana line up-nya payah kayak gitu kan. Tapi ya tetap harus ada yang harus ada pendekatan yang cukup berani sih menurut gue di game-game kayak gini. Gitu ya. Tapi tetap, ini pertandingan terpenting sih habisnya. Iya. Berani pendekatan yang berani, tapi jangan ngaco, asal jangan kalah dulu aja dimainin di kanan. Ya itulah Pak. Terus juga Romagnoli kira-kira gimana Mas? Dengan Kjaer kah starter? Kalau menurut gue sih Romagnoli kayaknya udah waktunya dia main lagi deh. Tomori lagi sedikit banyak flop dari kemarin, jadi menurut gue kayaknya Romagnoli. Dan ini juga menghadapi Ronaldo yang secara fisik itu cukup susah dibendung, dan kalau lihat fisiknya Romagnoli sepertinya dia buat ngainin Lukaku aja dia bisa gitu lah, apalagi Ronaldo yang maksudnya lebih kecil dibanding Lukaku ya, bukan lebih kuat maksud gue. Kuat sih menurut gue sama, tapi setidaknya untuk ngejaga Ronaldo kayaknya bisa sih menurut gue. Dibanding Tomori, gue malah kayak feeling kalau Tomori yang main nih bakal dikerjain sama Ronaldo sih, sama Morata apalagi. Nah iya, Tomori itu emang kalau secara fisik gitu ya, maksudnya speed, terus dari keberanian gitu, itu emang lebih unggul sih. Tapi kadang-kadang memang kalau ya mungkin ini karena pengalaman kali ya, positioning itu atau pengambilan keputusannya juga masih suka salah juga gitu. Terutama kalau penyerang lawan itu benar-benar ada di tengah, ngambil posisi di tengah-tengah antara center back gitu. Kayak gue yang paling kelihatan sih yang ya Raspadori waktu Sassuolo lawan Milan ya. Itu Tomori kena di situ tuh. Waktu di babak pertama kan yang main si De Vrij Sassuolo tuh. Pas De Vrij main itu, De Vrij tuh bukan tipikal striker yang nunggu di kotak penalti, dia lebih banyak ngambil bola dari belakang gitu. Jadi posisinya jauh dari gawang. Nah, Juve itu punya seorang Alvaro Morata gitu ya. Jago banget dalam manfaatin peluang dari situ di kotak penalti. Nah, menurut gua kalau Tomori yang dipasang justru agak riskan sih di pertandingan kayak gini. Gue juga setuju, mendingan lebih baik Romagnoli dan Simon Kjaer lagi, tapi dengan catatan baik Kessie atau Benacer gitu, itu juga harus bisa nge-support juga gitu. Dia dari lini kedua. Iya. Gue juga lebih sedikit kayaknya gue lebih pede kalau yang main itu justru tuh Tonali Kessie dibanding Benacer. Kayaknya menurut gue Tonali lebih bold itu Mas, kalau nyerang tuh lebih berani gitu loh maksud gue. Mainnya tuh lebih, tapi memang dia nggak kuat lama juga sih. Jadi memang kalau bisa sih Tonali dulu baru Benacer ya. Benacer tuh lebih tenang kan, lebih apa. Cuman kayaknya kalau buat untuk nyari peluang atau nyari gol, menurut gue Tonali bisa dimasukin dari awal, karena ya itu Tonali tuh punya determinasinya sih gila tuh bocah kalau menurut gue ya. Iya. Kayaknya itu yang bakalan menurut gue diperluin di lini tengah Milan. Cuman mungkin kalau Benacer yang dipasang, pertimbangannya dia pengen lebih
megang bola kali ya, karena kan Benacer kalau mungkin dengan apa ya, dia kan punya lebih kemampuan yang lebih bagus dalam ya ngatur tempo, terus jadi kalau Benacernya juga dipasang, Kessie-nya tuh bisa lebih ke depan gitu. Tapi sebaliknya kalau Tonali yang dipasang mendampingi Kessie-nya tuh yang jadi lebih ke belakang main. Mundur. Ya tergantung bagaimana kebutuhannya sih kalau gue bilang. Ya. Kalau lihat memang Kessie harus mundur ke belakang, gue juga ngerasa jadi lebih aman di belakang sih ada Kessie. Ngejaga striker Juve itu sebetulnya. Ya udahlah kita lihat aja. Jadi kita prediksi kayaknya memang Juve sedikit diunggulkan ya, tapi bukan berarti Milan nggak ada kesempatan juga. Udah ada yang mau nambahin lagi mungkin? Ya. Udah ya sip. Nah kali ya Mas Iksan. Ya. Oke. Cukup sampai sini aja. Ciao. Jangan matiin dulu. Gue mau ada cerita penting nih. Iya. Gue matiin dulu reknya biar gak kedengeran. Ya udah. Oke. Mau beli minum dulu.